Masih bersama saya Budiman Tanrujo di Satu Meja The Forum. Kembali ke Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia. Mas Burhan, jadi setelah tiga partai kemudian berkoalisi dan kemudian menteri-menterinya juga aktif untuk berkampanye atau mencitrakan diri media sosial, kemudian nasib pemerintahan Presiden Jokowi akan jadi seperti apa, Mas Burhan? Begini, saya dari dulu tidak pernah membenturkan argumen elektoral dengan argumen teknokratik. Itu pada dasarnya dua hal yang bisa didamaikan. Jadi kalau kita mengacu pada pengalaman Amerika, second term curse, kutukan periode kedua, di mana presiden periode kedua umumnya kinerjanya lebih buruk ketimbang presiden di periode pertama, itu salah satu kuncinya karena di periode kedua presiden tidak punya insentif elektoral karena ada larangan maju di periode ketiga. Karenanya presiden di periode pertama itu umumnya kinerjanya lebih bagus. Ya. Apa? Karena mereka punya insentif maju lagi, menang lagi di periode kedua. Nah, begitu juga dengan kasus sekarang. Jadi kalau ada menteri-menteri, ada kepala daerah, pencitraan, mencoba untuk jualan, mengatakan bahwa kinerjanya bagus, nggak apa-apa. Justru ini sesuai dengan teori retrospektif namanya. Kalau seorang pejabat publik tidak mampu menunjukkan kinerjanya ketika menjadi pejabat publik, jangan kasih tiket untuk jabatan yang lebih tinggi, kan mudah gitu. Jadi saya bukan kawan-kawan yang selalu melihat sari hitam putih, tetapi coba lihat argumen, kalau kinerjanya bagus secara teknokratik, tentu ada harapan elektoral yang bisa direngkuh. Jadi saya sendiri berharap Pak Jokowi seharusnya ya dengan banyaknya menteri yang mungkin sedang bekerja untuk menaikkan popularitasnya, justru mereka berpacu-pacu berlomba-lomba untuk menunjukkan kinerjanya lebih baik sehingga membantu approval presiden. Kalau istilah agamanya namanya fastabiqul khairat gitu. Jadi berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, itu sesuatu yang pada dasarnya positif. Kecuali ini ya, kalau kinerjanya itu hanya kosmetik. Jadi tidak kredibel, tidak real ya. Jadi hanya sekedar pencitraan sebagai pencitraan, bukan kinerja yang ditopang secara teknokratik, secara kredibel, ya tentu kosong itu isinya. Oke, Bung Burhan, ada juga spekulasi atau analisis yang mengatakan bahwa koalisi Indonesia Bersatu ini sebetulnya juga ada pengaruh atau ada endorse dari istana untuk mengamankan nanti calon presiden yang di-endorse oleh Presiden Jokowi. Gimana Bung Burhan melihat itu? Ya, spekulasi ke arah sana bisa-bisa saja. Maksud saya sesuatu yang logis ya. Logis menurut saya. Meskipun secara empiris belum tentu ya. Dalam filsafat ilmu kan ada kebenaran logis, ada kebenaran empiris. Secara logis itu masuk akal. Karena bagaimanapun Presiden Jokowi membutuhkan penerus yang bisa menjamin legacy dan apa yang sudah dilakukannya itu diteruskan oleh calon pemimpin ke depan. Butuh kendaraan karena Presiden Jokowi meskipun orang PDIP, beliau bukan pemegang remote control partai. Jadi butuh kendaraan, dan kendaraan itu adalah partai yang mungkin bisa loyal kepada dirinya. Nah, pertanyaannya adalah apakah Golkar, P3 dan PAN bisa dijamin loyalitasnya? Dan yang kedua, jangan lupa di setiap partai itu ada faksi-faksi. Tentu antar faksi juga ingin saling menunjukkan bergaining posisi lebih tinggi, pengaruh lebih tinggi ketimbang yang lain. Nah, disitulah ruang terjadinya power game ya, negosiasi antar satu faksi, dan ujungnya akan menentukan siapa yang akan dipilih. Karena siapapun yang berkoalisi kan pengen menang. Itu sunatullah itu alam. Gak ada partai yang maju pengen kalah. Itu pada titik itu siapa yang nanti akan dinominasikan sebagai capres oleh koalisi manapun itu adalah calon yang punya potensi menang. Nah, itu ruang negosiasi kedua setelah kendaraannya itu ada. Baik. Saya ke Maman Abdurrahman. Bung Maman, ini ada kutipan dari Nurdin Halid ya, politisi juga dari Partai Golkar, bahwa ada Waketum Partai Golkar yang mengatakan bisa saja koalisi poros Golkar ini menjadi rumah barunya Ganjar. Gini Mas, saya pikir siapapun
orangnya, mau itu kader Partai Golkar, kader Partai PAN, apalagi P3 gitu ya, sah-sah saja mereka punya preferensi masing-masing. Tapi satu hal yang harus diingat bahwa pada saat ketiga partai ini sudah bersepakat untuk bersama-sama, segala sesuatunya pasti akan dirembukkan di tiga partai. Tiga partai itu. Jadi bahwa ada spekulasi A, spekulasi B, spekulasi C, ada pendapat A, pendapat B, saya pikir itu wajar-wajar aja. Tapi satu hal yang Mas harus ingat bahwa begini, saya tadi menambahkan yang disampaikan oleh Mas Mardhani, kami ini kader partai, Mas. Dan tentunya yang namanya kader partai lebih menginginkan, punya kecenderungan untuk mendorong kadernya sendiri. Jadi sama halnya juga nanti dengan PAN, sama halnya nanti dengan P3, dengan PKS, begitu juga dengan Nasdem. Jadi biarkan saja dulu ini berproses, namun ada satu hal yang paling penting adalah bahwa bersama-samanya kami bertiga partai ini ada sebuah semangat ingin memberikan sebuah tontonan pembelajaran politik yang jauh lebih konstruktif. Bahwasanya koalisi ingin kita bangun dari jauh-jauh hari, apa yang kita inginkan adalah bagaimana ada kesinambungan pemerintahan sekarang, itu mulai kita ingin menyelesaikan pemerintahan Pak Jokowi Ma'ruf sampai tuntas, selesai. Semua yang baik kita pertahankan, ada yang kurang kita sempurnakan. Nah ini nanti kita evaluasi bersama. Itulah sisi positifnya kalau koalisi ini dibangun dari jauh-jauh hari. Karena gini loh, jangan sampai nanti, sekarang kan banyak loh kritikan, oh ini partai cuma sekedar untuk jadi tiket doang gitu. Jadi kayak kita misal pengen nonton 21 film Marvel, ya udah kita beli tiket, kalau udah masuk, habis itu udah. Jadi nggak ada perdebatan konstruktif apa yang mau dibangun. Nah, setidaknya dengan adanya kebersamaan tiga partai ini, kami dari jauh-jauh hari sudah mulai berdebat, berdialog, berdiskusi mengenai apa sih yang situasi ekonomi kita bagaimana sih. Makanya tadi juga kami baru habis kumpul halal bihalal, sebelumnya juga kami habis rapat internal seluruh DPD 1 Partai Golkar se-Indonesia, pengurus DPP, kita sudah diberikan arahan oleh Ketua Umum bahwa nanti akan dipersiapkan tim masing-masing partai untuk membuat sebuah konsep besar, visi misi, platform. Jadi perdebatannya itu nanti, jadi masalah capres cawapres itu belum lah, tapi saya pikir hari ini kita masih bicara mengenai platform, visi besarnya, apa yang baik untuk negara ini, apa yang baik untuk bangsa ini, apa yang baik untuk rakyat ini. Saya pikir itu yang akan jauh lebih nanti. Saya ke Bung Hermawi Taslim ya. Ini kan Juni kan sudah dekat ya. Nah dari nama-nama yang kemudian masuk ke steering committee atau ke DPP, ini siapa yang nama-nama yang sudah masuk dari usulan-usulan dari daerah soal capres untuk versi Partai Nasdem sebenarnya? Ya, jadi kalau teman-teman provinsi sekarang kan sedang ke bawah untuk menjaring nama-nama itu. Tapi ya teman-teman banyak juga yang sangat bersemangat. Ada yang sangat bersemangat, sangat bersemangat, sehingga ini kan harusnya disebut nanti di forum 15 Juni. Tapi ini kan sudah muncul dan terlalu bersemangat. Dan itu bagian dari dinamika juga. Oleh karena itu kita inginkan supaya forum kita itu tidak hanya sekedar menjadi formalitas dari apa yang berkembang. Jadi kita minta teman-teman coba konsolidasi yang baik nanti disampaikan di forum yang resmi. Dan saya kira kalau di Nasdem itu pertama sejak awal berdiri Nasdem ini kan mengacu ke salah satu acuannya survei ya. Survei. Jadi kemungkinan besar juga nama-nama yang surveinya siapa? Surveinya Nasdem sendiri unggul dia di survei lembaga-lembaga survei yang kredibel termasuk Burhan ya. Lembaga-lembaga survei yang kredibel itu kan yang unggul itu kan lebih kurang hanya sekitar itu saja. Sekitar itu saja. Yang kedua bagi Nasdem yang paling penting adalah kandidat-kandidat yang bisa menjamin keberlangsungan keindonesiaan yang beragam ini, yang plural ini. Itu berulang-ulang dikatakan oleh Pak Surya dan itu sebuah apapun kita pertaruhkan untuk itu. Dan yang lebih penting saya kira kepemimpinan yang akan datang ya sebaiknya
Ya jangan lebih tua dari yang sekarang. Jangan lebih tua dari yang sekarang. Ya, berarti itu akan muncul generasi-generasi Ganjar Pranowo atau Anies Baswedan. Ya pokoknya begitulah. Loh yang lebih tua kan kira-kira gitu. Kalau based on survei kan Pak Prabowo, Mas Ganjar, Mas Anies. Kalau yang lebih muda dari yang ada sekarang berarti Mas Ganjar sama Mas Anies gitu. Ya masih ada yang lain-lain juga. Oh ada yang lain lebih muda lagi. Maksud saya kalau ditanya pemikiran level menengah Partai Nasdem yang sebagian besar anak muda itu, dia inginkan generasi baru. Generasi baru tapi yang punya reputasi kebangsaan dan keindonesiaan yang bisa menjamin keberlangsungan Republik ini. Siapa itu? Ya itu yang kita cari. Oh belum ketemu ya? Itu yang kita akan cari. Belum ketemu. Oke, Bung Mardhani. Jadi ini kan kalau lihat pemilu itu kan masih 2 tahun lagi ya. Lalu kemudian masih ada tantangan-tantangan bangsa yang harus dihadapin. Sebenarnya pemulihan ekonomi, inflasi yang begitu tinggi, dampak dari perang yang juga belum selesai. Lalu kemudian apa yang harus dilakukan oleh Presiden Jokowi ketika partai-partainya juga sudah mulai konsentrasi ke pemilu 2024. Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini saja.